Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Adrani Ansar, NIM 1768040011, Prodi Pendidikan Antropologi, Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Darman Manda M. Hum selaku pembimbing 1, Ayahanda Dimas Aryo Sumili SPD MA selaku pembimbing 2, dan yang terhormat kepada Ayahanda Detrandas Firdaus W. Suhaib MSI selaku penguji 1, dan Ibunda Nurlela SPD MSI selaku penguji 2. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Etos Kerja Perempuan dalam Pembudidayaan Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng. Adapun 3 agenda penting yang akan saya bahas dalam proposal penelitian saya adalah: yang pertama, pendahuluan; yang kedua, tinjauan pustaka; dan yang ketiga, metode penelitian. Bagian pertama, pendahuluan, yakni latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara maritim dan juga termasuk sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan NKRI. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 nama pulau telah dibekukan di PBB pada Juli 2017. Pada tahun 2020, dari hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa sejumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 pulau. Sebagai negara maritim yang mempunyai lebih dari 70% permukaan bumi Indonesia yang didominasi oleh lautan, keanekaragaman plasma dan ekosistem yang dimiliki oleh Indonesia yang terdiri dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Perairan Indonesia yang mempunyai panjang bibir pantai sekitar 81.000 km dan kekayaan rumput laut yang begitu melimpah, sehingga dijuluki sebagai gudang rumput laut. Salah satu sumber yang menjadi akselerasi pertumbuhan sektor pertanian yang merupakan komoditas rumput laut ialah karena sifat permintaannya yang elastis terhadap pendapatan. Adapun tujuan petani rumput laut melakukan pekerjaannya guna memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Peningkatan pendapatan pertanian serta pengembangan pada budidaya rumput laut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti lokasi, modal, dan tenaga kerja yang sangat berperan dalam keberhasilan suatu budidaya rumput laut. Namun pada kenyataannya, faktor-faktor tersebut sangatlah sulit didapatkan oleh petani itu sendiri. Adapun rumusan masalah dari penelitian kali ini ialah: yang pertama, bagaimana peran perempuan dalam pemberdayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, bagaimana etos kerja perempuan dalam pemberdayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Serta tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam pemberdayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng, dan untuk mengetahui bagaimana etos kerja perempuan dalam pemberdayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat dari segi teoritis ialah dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan antropologi pada khususnya dan UNM pada umumnya, sebagai bahan informasi dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai etos kerja perempuan dalam pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Sedangkan dari segi praktis, yang meliputi manfaat bagi peneliti diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang etos kerja perempuan dalam pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Adapun manfaat bagi lembaga pendidikan, yakni menambah dan memperkaya karya ilmiah ataupun sumber literatur yang dapat dijadikan pedoman terkhusus bagi program studi pendidikan antropologi dan Fakultas Ilmu Sosial
serta Universitas Negeri Makassar secara umum. Manfaat penelitian bagi pemerintah setempat diharapkan menjadi sumber referensi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan terkait apa saja faktor yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sedangkan manfaat untuk masyarakat luas diharapkan mampu memperkaya wawasan mengenai etos kerja perempuan dalam pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Bagian kedua, tinjauan pustaka. Etos kerja. Konjaraningrat mengemukakan bahwa etos merupakan watak khas yang tampak dari luar, terlihat oleh orang lain. Menurut Gertz, seperti yang dikutip oleh Taufik Abdullah, etos adalah sikap hidup yang mendasar terhadap diri dan dunia yang terpancar dalam kehidupan. Para ahli mengatakan bahwa etos kerja seseorang sangatlah dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya bagaimana cara melihat arti kerja dalam kehidupan, bagaimana cara melaksanakan pekerjaannya, dan bagaimana cara memahami hakikat kerja yang dikaitkan dengan iman dan nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Peran perempuan dalam bidang pertanian. Di pedesaan, bidang pertanian merupakan bidang di mana kaum perempuan dapat terlibat secara intensif dan berperan penting dalam keseluruhan proses transformasi dan perkembangan masyarakat pedesaan. Yang terakhir, rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu komoditi yang potensial dan dapat menjadi andalan bagi upaya pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang sering disebut sebagai UKM. Selanjutnya, bagian kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel penelitian. Kerangka penelitian kali ini berhubungan tentang budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng, yang akan membahas tentang etos kerja pembudidaya rumput laut yang terbagi dari bagaimana cara melihat arti kerja, bagaimana cara melaksanakan pekerjaannya, dan bagaimana cara memahami hakikat pekerjaannya, serta peran perempuan dalam bidang pertanian yang mencangkup dua hal, yakni peran perempuan dalam keluarga dan peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Bagian ketiga, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 2. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat, teknik pengabsahan data yang terbagi atas dua, yakni perpanjangan pengamatan apabila diperlukan pada penelitian dan triangulasi. Kelima, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif.